kibriyatullah, kibriya Allah, kebesaran Allah, dahsyat Allah. Bal fiha asyik wal masuk, dan Anda akan menjadi asyik dan masyhuk Anda kepada Allah, hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa ada sesuatu yang indah dalam hidup ini, maka keindahan yang Anda lihat oleh mata Anda itu tidak ada apa-apanya, tidak ada sedikit pun nilainya bila Anda sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah lamma nadani wa ba'datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal fatat, wahai sekalian para pemuda, ya, ini untuk pemuda fal awalu fiha li ilmil Islam, bahkan mungkin kita muslim tapi kita masih rasa awal dalam memahami agama. Perji ila nafsika fitratil awal, maka kembalilah kepada fitrah Anda yang awal. Jangan takut belajar agama. Kemudian agama itu yang penting adalah bukan johirnya tapi juga isi. Bila Anda sudah mulai memahami yang johir tentang keagamaan, sholat sudah Anda mulai kerjakan, maka arahkan wajah kalian kepada ma'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah itu sangat luas sekali sesungguhnya. Seberapa luasnya syariah, maka ilmu ma'rifatullah lebih luas lagi daripada sekedar syariah yang akan Anda pelajari. Tetapi uniknya ilmu batin atau ilmu ma'rifatullah, meskipun dia sangat luas, dia bisa dikejar sangat mudah, dikejar dengan mudah dan menjadi dekat dia, sangat dekat. Apabila Anda memahami ilmu ma'rifatullah itu menggunakan basirah Anda, hati nurani Anda. Bagaimana menggunakan hati nurani? Itulah gunakan saja sesuatu yang sifatnya adanya keinginan Anda untuk mengetahui Allah Subhanahu wa taala, atau bisa melewati proses mengenali diri Anda. Siapa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Kenapa sih aku ini jadi ada? Untuk apa aku ini diadakan? Diadakan oleh Tuhan hidup ini untuk apa sebenarnya? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat gampang saja. Untuk apa saya ini hidup? Kenapa saya ini ada? Siapa sih aku ini? Apakah aku ini manusia? Ya sudah begitu, seperti bangkai. Apa bedanya aku dengan hewan, dengan binatang? Apa aku bedanya dengan hidup ini? Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardh waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya kata Allah, inna fi dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, itu berarti kulluhum, berarti apa saja yang ada di langit dan di bumi yang kamu lihat, yang kamu pandang, la ayatin liulil albab, itu adalah ayat itu diterjemahkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi alam semesta yang Anda pandang begitu bangun tidur, mata Anda memandang, itu adalah ayat Allah. Jadi yang Anda pandang itu ayat Allah, ayat Allah yang bisa Anda pikirkan untuk menjawab tadi terhadap diri Anda. Melihat binatang bagaimana, melihat langit bagaimana, melihat kehidupan bagaimana. Misalnya wa ilas sama'i kaifa rufiat, bagaimana langit itu ditinggikan, silakan bikin wa ilal ibili kaifa nusibat, bagaimana unta itu diadakan, bagaimana bumi itu didatarkan lalu dibuat bulat gitu kan. Pikirkan aja, apa saja yang Anda lihat. Misalnya mungkin Anda melihat jalanan, Anda melihat kendaraan, Anda melihat kehidupan Anda. Enak sekali sebenarnya ma'rifatullah. Begitu. Itu bila Anda sudah melihat itu Anda sudah masuk kepada pintu-pintu ma'rifatullah sebenarnya sudah. Maka tinggal memperdalam saja. Yang kedua, ilmu ma'rifatullah itu hanya kerajinan kita mendengarkan orang yang disampaikan orang dalam ilmu ma'rifatullah. Jadi sangat mudah. Ya ayyuhal fatat, maka renungilah anak muda, masuklah kepada pintu ma'rifatullah.
dan Anda akan tercengang nanti bila Anda memasukinya, sedikit demi sedikit, karena Anda akan memasuki namanya pintu-pintu kibriyatullah, kebesaran-kebesaran Allah, dahsyat Allah. Bal fiha asyik wal masuk, dan Anda akan menjadi asyik dan masyhuk Anda kepada Allah, hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa ada sesuatu yang indah dalam hidup ini, maka keindahan yang Anda lihat oleh mata Anda itu tidak ada apa-apanya, tidak ada sedikit pun nilainya bila Anda sudah merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah uniknya nih nanti. Timbul pertanyaan-pertanyaan anak muda, kalau saya sudah belajar ilmu ma'rifatullah, berarti saya tidak tahu lagi dengan kehidupan dunia. Saya akan menjauhi dunia, saya akan menjadi orang mengecilkan diri, saya akan menjadi orang yang tidak bisa lagi mencari rezeki karena ya, saya terlalu asik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu saja adalah sangkaan. Nyatanya Anda, orang-orang tertentu belum pernah masuk ke pintu ma'rifatullah, akhirnya bersangka-sangka buruk, padahal sangka buruk itu tidak bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai sekalian orang beriman, hai sekalian orang-orang beriman, janganlah kamu beristanibuz dzanna, tinggalkanlah segala persangkaan. Inna ba'da dzanni ismun, karena sebagian dari persangkaan itu adalah ismun, dosa bagi kamu. Nah, kalau dosa makinnya Anda jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang Anda cari, apa sih kesesatan daripada ilmu ma'rifatullah, apa sih kesesatan dari ilmu tasawuf misalnya. Anda wala tajassasu, kata Allah, jangan kamu mencari-cari titik-titik yang menurut Anda akan itu salah, padahal belum tentu salah. Bersangka-sangka buruk. Nah, ini kan, jadi tinggalkan aja sangka buruk, masuk dia dengan sangka baik, dan sangka baik itu bagus. Seorang pemuda akan menjadi orang yang penuh harapan, penuh cita-cita dalam hidupnya. Saya akan memberikan sebuah contoh kepada kita muda, bagaimana ma'rifatullah itu bisa mendukung kita untuk misalnya mendapatkan lifadilatillah, fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah itu akan memberi ruang yang disebut dengan nasrum minallah, atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah, yang akan menjadi penyokong, yang disebut di dalam agama namanya inayah Allah, pertolongan Allah yang terus-menerus akan menolong Anda. Jadi kalau kita muda ini penting untuk hidup-hidup kita, untuk cita-cita yang kita bersifat pendek, cita-cita duniawi kita yang sifatnya perlu kita sokongan Allah Subhanahu wa taala, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam hal mungkin anak muda mencari pekerjaan, mendapatkan rezeki yang baik, yang cukup dan sebagainya, maka ilmu ma'rifatullah pertama akan berikan Anda semangat kerja yang luar biasa. Yang kedua, tadi ada pertolongan Allah kepada Anda. Kita maklum, rasio kepintaran kita saja di hidup di dunia ini tidak akan bisa mampu melawan rasio orang-orang di sekeliling kita. Karena setiap kita pintar, ada lagi yang lebih pintar. Setiap kita pandai berusaha, ada lagi yang lebih pandai daripada kita. Karena itu kita perlu dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu. Untuk mendapatkan pertolongan itu melalui ilmu ma'rifatullah. Karena Allah akan hadir pada diri Anda melalui pengetahuan atau ilmu ma'rifatullah yang kita pelajari melalui basirah kita, bukan sekedar akal pikiran kita. Nah, karena itu pertama. Yang kedua adalah tadi saya katakan, yang pertama adalah pertolongan Allah akan terbuka, yang kedua akan memberi semangat kita secara luar biasa. Karena kita melihat rezeki Allah itu sebagai fadlam minallah, karunia Allah. Allah berfirman, wa ijaku diati salah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Quran surah Jumu'ah. Apabila engkau selesai mengerjakan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mendapatkan karunia Allah. Maka bagian daripada itu, mencari karunia Allah itu adalah ibadah di dalam agama kita. Hanya nanti kita merubah cara pandang tertentu yang dibahayakan oleh agama itu, agar rezeki yang berlimpah atau zahrat dunia, bunga dunia, yang dalam hadis Nabi zahrat dunia, itu berbahayanya adalah ketika dia menikam Anda. Jadi orang yang banyak nikmat, banyak rezeki itu duniawi,
itu bisa menikam. Bila sudah menikam itu timbullah yang disebut dengan hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian, itu yang akibatnya. Nah, tinggal nanti bagaimana mengendalikan itu, mengendalikan bagaimana ilmu ma'rifatullah mampu mengendalikan Anda agar tidak terjadi itu hubbud dunia, tapi justru terbalik hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu ma'rifatullah menumbuhkan juga adalah hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai bagian dari semangat kita anak muda untuk mempelajari ilmu ma'rifatullah. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.